Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik untuk mata kuliah migrasi dan mobilitas. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang migrasi dan ruang lingkupnya. Oke, untuk definisi migrasi di sini didefinisikan yang pertama adalah perpindahan penduduk dari satu tempat, semisal dari satu negara atau dari satu daerah ke tempat lainnya atau ke negara lainnya atau ke daerah lainnya dengan tujuan menetap. Menetap ini bisa diartikan menetap secara permanen ataupun menetap sementara waktu. Itu adalah definisi dari migrasi. Sementara untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa migrasi itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi pada intinya migrasi itu adalah perpindahan dari satu tempat. Berikutnya yaitu jenis-jenis migrasi. Jadi saya menuliskan di sini menampilkan 5 jenis migrasi. Yang pertama itu adalah antar desa. Migrasi antar desa saya kira jelas bahwa penduduk desa A akan berpindah ke desa B atau sedang atau telah berpindah ke desa B. Maka itu dimaksud dengan migrasi antar desa. Antar kota pun demikian. Jadi penduduk kota A berpindah ke kota B. Jadi penduduk kota A pindah tempat atau pindah bermukim di kota B. Kalau kota desa berarti artinya penduduk yang ada di kota itu berpindah ke desa. Kalau desa, dari desa ke kota itu penduduk desa berpindah ke kota. Nah, contohnya adik-adik sekalian nanti ketika mau kuliah, saat ini mungkin tinggal di desa dan akan bermukim atau tinggal sementara waktu 4 tahun kurang lebih di kota Makassar untuk kuliah. Nah, itu yang dimaksud dengan migrasi desa kota. Kalau misalnya yang kelima, berantai, itu adalah perpindahan penduduk yang diikuti oleh penduduk daerah asalnya. Terjadi apabila rombongan atau orang yang pertama berhasil dan menarik saudara, teman, dan tetangganya dari daerah asalnya. Sebagai contoh, saya akan berpindah tempat wilayah, saya akan merantau ke Malaysia misalnya. Nah, setelah sampai di Malaysia, karena kehidupan saya di sana sudah lebih baik, lebih bagus, lebih banyak modal atau finansial yang cukup, saya panggil keluarga saya, sanak-sanak keluarga saya untuk bermukim di sana. Nah, itu yang dimaksud dengan berantai. Atau contoh lain, misalnya adik-adik sekalian ketika sudah sukses di kota, kemudian ingin mempekerjakan keluarganya atau mengajak tinggal keluarganya di kota, kemudian mengambil ataukah menarik mereka, memanggil mereka untuk hidup sama-sama di kota. Itu yang dimaksud dengan migrasi berantai. Intinya adalah perpindahan penduduk yang diikuti oleh penduduk daerah asalnya, baik itu keluarga, teman, saudara, sanak saudara, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau lihat dari jenis migrasi ini, antar desa, antar kota, kota desa, kemudian desa kota, dan berantai, saya rasa ini cukup kita bisa pahami secara sederhana. Jadi intinya adalah kita memperhatikan saja dari jenis perpindahan mereka. Kalau antar desa itu sering terjadi, misalnya si A dari asal desa, misalnya desa 1, dia menikah di desa 2, maka si A ini berpindah tempat biasanya ke desa 2 untuk bermukim di sana. Sama halnya dengan antar kota. Saya misalnya awalnya saya ngontrak di Makassar, sekitaran kampus, kemudian saya beli rumah di daerah Goa, Sungguh Minasa, maka saya akan berpindah ke sana untuk bermukim. Nah, itu yang dimaksud dengan migrasi antar kota.
Sementara kota ke desa itu biasa disebutnya dengan migrasi yang familiar kita sering dengar, migrasi atau disebutnya urbanisasi, kota ke desa. Sementara untuk desa ke kota biasa kita sebutnya atau familiar kita kenalnya dengan istilah transmigrasi, dari daerah yang jarang penduduk ke daerah yang padat. Itu ya jenis-jenis migrasi. Kemudian ada juga jenis migrasi yang lain, misalnya migrasi bermusim, yaitu perpindahan penduduk yang terjadi dalam musim tertentu ke tempat tertentu dan kembali ke tempat asal dalam musim yang lain. Misalnya gini, barangkali di antara kita ada yang tinggal di Sinjai misalnya. Tetapi ketika masa panen tebu di Bone, mereka akan berpindah bermukim di daerah Bone untuk melaksanakan pekerjaan panen tebu atau lain sebagainya. Intinya adalah ada satu musim di satu wilayah, maka penduduk dari daerah luar akan masuk ke daerah yang punya musim tersebut. Nah, sebaliknya ketika musim itu berakhir, dia akan kembali lagi ke daerah asalnya. Itu yang dimaksud dengan migrasi bermusim. Ada juga diistilahkan dengan migrasi ekstern, yaitu perpindahan penduduk ke wilayah negara lain. Nah, ini saya kira cukup sederhana ya, ekstern. Dan intern itu adalah kebalikan daripada itu, ekstern. Perpindahan penduduk yang berlangsung di dalam wilayah satu negara. Jadi, kalau ekstern itu pindah penduduk ke wilayah keluar negaranya, sedangkan intern itu wilayah masih di dalam lingkup wilayah Nusantara misalnya. Misalnya sekarang saya di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berpindah ke Jawa, masuk ke Jawa Timur atau ke DKI Jakarta. Itu dimaksud dengan intern, migrasi intern. Kemudian yang berikutnya adalah ada jenis migrasi paksaan. Seperti apa itu? Jenis migrasi paksaan ini adalah yang dibuat oleh orang-orang atau kelompok tertentu, atau bisa jadi juga paksaan oleh pemerintah karena hal-hal yang dianggap sangat penting dan urgen. Contoh, di desa A sering terjadi bencana, tetapi karena penduduknya dia bermukim, misalnya bencana longsor, banjir dan lain-lain. Tetapi karena penduduknya itu suka tinggal di situ karena ada lahan pertanian yang dia kelola, maka dengan cara memaksa mereka untuk berpindah dari wilayah tersebut. Itu ya. Jadi ini migrasi paksaan. Jadi mereka berpindah karena keterpaksaan. Karena ada hal-hal yang terjadi di wilayah tersebut. Contoh lain, desa A sedang terjadi konflik suku mungkin atau konflik lahan, maka dia dipindahkan ke desa lain. Itu disebut dengan migrasi jenis paksaan. Nah, ada kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah bentuk-bentuk migrasi. Nah, ada disebut dengan migrasi nasional, migrasi yang dilakukan antar wilayah di dalam negara baik dengan tujuan menetap atau hanya sementara. Nah, ini kurang lebih sama saja dengan definisi intern tadi, jenis migrasi intern. Jadi, migrasi yang dilakukan antar wilayah di dalam negara tertentu ya. Nah, jadi migrasinya dengan tujuan menetap atau hanya sementara itu tetap dibahasakan bentuk migrasi nasional. Sementara migrasi internasional itu migrasi antar negara. Misalnya contoh yang saya sebutkan tadi, saya berpindah berpermukiman dari Indonesia berpindah ke Malaysia untuk bekerja di sana. Kira seperti itu ya. Nah, sekarang untuk penjelasan migrasi nasional tambahan dicontohkan di sini adalah transmigrasi. Jadi transmigrasi yang dimaksud misalnya adalah transmigrasi umum,
Jadi perpindahan penduduk ya, pada umumnya sama dengan yang pada umumnya. Kemudian juga transmigrasi umum ini biasanya dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh kelompok-kelompok tertentu atau perusahaan. Itu transmigrasi umum. Misalnya ada perusahaan, anggaplah sebutlah perusahaan Mars misalnya ya, Mars. Nah, kemudian membangun perusahaan cabang di provinsi lain, di provinsi Sulawesi Barat misalnya. Nah, karena di sini sumber daya manusianya di Sulawesi Selatan itu cukup banyak, maka mereka dipindahkan sebagian ke Sulawesi Barat untuk menempati perusahaan cabang yang ada di Sulawesi Barat. Nah, itu bisa disebut dengan transmigrasi umum. Nah, kalau misalnya yang lain, contoh lain, misalnya ada program transmigrasi, misalnya di zaman Soeharto dulu ada program transmigrasi orang Jawa dipindahkan ke daerah Luwu Timur untuk mengelola lahan yang disediakan oleh pemerintah. Itu yang dimaksud dengan transmigrasi umum. Nah, kemudian migrasi nasional dalam jenis yang lain yaitu transmigrasi spontan. Transmigrasi spontan ini ya dari bahasanya spontan. Jadi ketika saya berpindah tempat, berpindah domisili dari kota A ke kota B, ya itu disebut dengan spontan tanpa ada faktor-faktor yang spesifik. Jadi spontan saja. Kemudian yang berikutnya adalah transmigrasi sektoral. Ini diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah daerah asal dan daerah tujuan. Ya, kurang lebih sama tadi, transmigrasi umum. Ada juga disebut dengan transmigrasi sektoral. Ini program khusus oleh pemerintah. Nah, jadi ada program khusus oleh pemerintah. Jadi ini dibiayai ya. Kemudian yang keempat adalah transmigrasi swakarsa. Jadi ini adalah biaya sendiri ya. Swakarsa ini biasanya adalah orang yang bekerja di tempat lain, di satu tempat, karena dia tidak lagi bekerja di suatu tempat itu, kemudian berpindah daerah untuk bekerja di daerah lain. Maka itu disebut dengan transmigrasi swakarsa. Itu karena alasan pekerjaan. Dan ini biasanya biaya sendiri. Ya, biaya sendiri. Nah, berbeda tadi transmigrasi umum yang saya contohkan, biasanya ada perusahaan karena membutuhkan sumber daya manusia di tempat atau cabang perusahaan lain, maka dipindahkan ke sana. Kemudian berikutnya adalah transmigrasi khusus seperti bedol desa. Nah, ini bedol desa sama dengan jenis tadi, migrasi antar desa. Jadi perpindahan penduduk desa ke desa yang lain. Nah, ini dilakukan penduduk karena terkena proyek pembangunan seperti pembangunan waduk. Jadi dipindahkan ya, dipindahkan. Bukan karena paksaan, tetapi karena untuk kesejahteraan bersama, maka dia dipindahkan. Ini dimaksud dengan transmigrasi khusus seperti bedol desa. Nah, contoh lain ya, misalnya desa A ini ada potensi untuk dibangunkan misalnya bendungan atau misalnya perusahaan pariwisata ataukah industri pariwisata, karena ada pemukiman penduduk di situ yang tidak bagus untuk pemandangannya, maka dia dipindahkan dengan catatan diberikan ganti rugi, kemudian difasilitasi untuk tempat yang baru. Itu dimaksud dengan transmigrasi khusus seperti bedol desa. Nah, migrasi nasional, contoh yang lain adalah selain transmigrasi, ada juga disebut dengan urbanisasi. Nah, ini urbanisasi ada faktor yang menyebabkan. Misalnya yang pertama adalah faktor pendorong untuk meninggalkan desa. Ada faktor pendorong. Urbanisasi di sini perlu kita ketahui bahwa perpindahan penduduk dari satu desa ke kota, yaitu urbanisasi, penduduk desa ke kota. Jadi faktornya adalah faktor pendorongnya untuk meninggalkan desa, misalnya karena di desanya dia tidak memperoleh pekerjaan yang layak atau tidak memperoleh pekerjaan yang cukup untuk membiayai hidup
keluarganya, maka dia berpindah ke kota untuk bekerja. Atau contoh lain, karena di desa itu tidak ada fasilitas pendidikan, perguruan tinggi, maka dia didorong untuk pergi dari desa tersebut untuk masuk ke kota untuk menuntut ilmu. Itu faktor pendorongnya. Sementara ada faktor penarik dari kota. Faktor penarik lainnya banyak hal juga. Misalnya ada keluarga yang sudah sukses di kota tinggal, maka dia juga ingin seperti demikian. Ada juga iming-iming kalau kita hidup di kota itu enak karena fasilitas pendidikan ada, fasilitas kesehatan ada, fasilitas pariwisata ada, untuk belanja kita di mana-mana bisa, belanja apapun ada. Nah, itu adalah salah satu faktor penarik dari kota. Inilah yang menyebabkan sehingga terjadinya migrasi nasional jenis urbanisasi. Nah, ada dampak yang ditinggalkan. Selain faktor yang tadi, ada dampak yang ditinggalkan. Ini akan berdampak bagi desa yang ditinggalkan. Misal, desa tadi karena dia tidak memperoleh pekerjaan, dia didorong untuk ke kota, untuk tinggalkan desanya, ke kota langsung untuk cari pekerjaan. Dampaknya di desa akan kekurangan tenaga produktif untuk bekerja. Misalnya ada lahan yang luas ini, tetapi tidak ada yang bisa kelola. Tidak ada yang bisa kelola dari keluarga kita, karena ada mungkin satu atau beberapa keluarga kita yang masih muda, yang masih kuat, masih produktif, itu tidak mau kerja sawah. Dia maunya ke kota saja kerja kantoran. Nah, sehingga dampaknya adalah lahan tersebut terbengkalai atau diberikan ke orang lain untuk dikelola. Hasilnya pun akan dibagi dua. Nah, seandainya ada orang yang mau kelola itu dari keluarga kita, kan lebih bagus lagi. Nah, itu berdampak bagi desa yang ditinggalkan. Itu dampak salah satu dampak negatifnya. Dampak positifnya bagi desa yang ditinggalkan juga ada. Salah satu dampak positifnya adalah biasanya orang-orang yang merantau ke kota, hasil dari pekerjaannya dia kirim ke desa untuk dibuatkan atau digunakan untuk pembangunan rumah keluarga atau untuk modal usaha sanak saudara di sana. Nah, itu juga dampak positifnya. Jadi ada dua dampak ya yang ditinggalkan. Pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, ada juga dampak untuk kota yang dituju. Dampak di kota yang dituju itu salah satu tadi yang dicontoh pertama, orang desa ingin cari pekerjaan ke kota, maka kota ini tidak akan kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Karena orang-orang desa masuk ke kota sudah banyak tenaga yang di bawahnya. Nah, itu. Bagi kota juga, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya bagi kota akan membuat kota itu lebih padat. Kalau lebih padat, maka hal-hal yang lain bisa jadi akan timbul. Misalnya perumahan kumuh, adanya perumahan kumuh. Ada juga tingkat karena padat, susahnya persaingan kerja, adanya lahirnya kriminalitas di kalangan masyarakat karena persaingan kerja atau susahnya mencari pekerjaan, susahnya membuat ekonomi keluarga itu lebih layak. Itu dampak bagi kota. Nah, dampak lain banyak hal ya, salah satunya juga kemacetan. Itu karena orang-orang yang di luar kota masuk ke kota, dari desa masuk ke kota untuk mobile kemana-mana, maka akan juga berdampak kepada transportasi seperti kemacetan. Kita lanjut ke migrasi nasional, ada juga disebut dengan evakuasi. Jadi migrasi ini adalah sirkulasi, artinya tidak menetap pada daerah tujuan migrasi. Itu yang dimaksud dengan evakuasi. Kemudian ada juga disebut dengan ruralisasi. Jadi dia berpindah ke pinggir-pinggiran. Jadi masyarakat di desa dia akan bermukim di pinggiran-pinggiran kota, di pinggiran-pinggiran kota. Kemudian ada migrasi weekend. Jadi ketika hari Sabtu, misalnya hari Sabtu Minggu dia pergi ke Malino untuk berlibur. Setelah hari Minggunya dia balik lagi ke kota. Atau orang-orang dari Jakarta misalnya ke Bogor, misalnya rekreasi ya.
atau ke Bandung dan sebagainya. Jadi ini weekend saja, di akhir pekan saja dia bermigrasi. Setelah awal pekan dia akan kembali lagi ke daerah asal. Kemudian ada juga disebut dengan forensen atau pengelaju. Nah, ini bisa saya contohkan. Misalnya pada siang hari dia berada di kota Makassar untuk menjual barang, misalnya sayur, makanan pokok, atau menjual di sentral pakaian. Nah, setelah sore harinya dia akan kembali ke daerah asalnya, misalnya dia di Goa atau di Maros. Itu yang disebut dengan pengelaju. Jadi siang harinya ada di Makassar, malam harinya ada di Goa atau di Maros. Nah, ini adalah migrasi recent, data migrasi recent yang bisa saya tampilkan di wilayah Indonesia tahun 2010 sampai 2015. Bisa kita lihat catatan yang ini. Nah, yang paling besar adalah persentasenya adalah migrasi recent di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 491.000 jiwa yang datang ke Jakarta untuk mencari suaka atau kehidupan ekonomi. Kemudian ini untuk 5 wilayah Indonesia untuk presentasi 2010-2015 oleh Lokadata. Ini Makassar itu menempati juga salah satu kota tujuan migrasi. Jadi bisa kita lihat migrasi masuk itu sebesar 107.284. Sementara yang keluar dari kota Makassar ada sekitar 99.162 jiwa. Nah, selalu ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, kalau kita lihat DKI Jakarta yang betul-betul sangat besar presentasinya orang yang keluar masuk di Jakarta. Tetapi kalau kita lihat datanya 2010-2015 ini lebih banyak keluar dari DKI Jakarta. Ya, lebih banyak yang keluar. Mungkin salah satu faktornya adalah padatnya kota Jakarta itu sudah tidak nyaman untuk bermukim di sana. Atau bisa alasan-alasan lain, misalnya ada pekerjaan di luar dari DKI Jakarta. Nah, bila kita perhatikan alasan utama terbanyak migrasi recent di wilayah ini sejak tahun 2010-2015. Alasan yang pertama, kalau kita di Makassar itu yang terbesar karena memang orang masuk di Makassar mencari pendidikan, fasilitas pendidikan, semisal perguruan tinggi. Jadi orang Makassar itu padat karena mahasiswanya ternyata 43,4%. Nah, sama dengan Medan juga demikian, lebih besar mencari pendidikan masih di Medan. Berbeda di Jakarta, kalau ke DKI Jakarta dia alasan ingin bekerja, jadi sebanyak 43,2%. Nah, sama kalau Surabaya juga alasan pekerjaan. Nah, kalau kita kembali lagi ke Sulawesi Selatan, memang orang-orang Sulawesi Selatan itu cenderung masuk ke kota Makassar itu karena menempuh pendidikan, baik itu pendidikan menengah ataukah pendidikan perguruan tinggi, di perguruan tinggi. Ya, jadi saya kira demikian untuk presentasi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Adapun pertanyaan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, dan pembahasan lanjutannya juga akan di sesi berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.